teman-teman, tadi di pelajaran agenda 2 kita udah bahas tentang core value ASN, yaitu berakhlak, khususnya di modul berorientasi pelayanan dan akuntabel. Nah, dari teman-teman gimana nih tanggapannya mengenai dua core tersebut dalam penyelenggaraan publik kita sekarang? Mengenai pelayanan dan akuntabel ya tadi. Jadi kemarin saya ada baca berita tentang kebijakan layanan pembuatan paspor untuk jemaah haji di Kulon Progo. Nah, menurut saya kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kulon Progo ini merupakan contoh implementasi yang bagus dari nilai orientasi pelayanan. Kenapa menurut Mbak Lina seperti itu? Karena menurut data yang dimiliki oleh Kemenak, itu jemaah haji dari Indonesia mayoritas adalah kelompok rentan. Nah, jadi kebijakan pembuatan paspor secara kolektif ini akan sangat membantu dan memudahkan kelompok rentan tersebut. Emang memudahkannya seperti apa? Jadi seperti yang kita ketahui, kalau kelompok rentan yang dimaksud adalah kayak lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, penderita penyakit kronis, atau mungkin anak-anak. Nah, kalau mereka yang disebutkan ini harus datang secara mandiri ke kantor imigrasi buat bikin paspor, tentu itu akan menyulitkan mereka. Iya ya, benar juga. Soalnya kalau misalnya lansia harus berangkat ke kantor imigrasi dan buat paspor semua secara mandiri juga kasihan. Apalagi sekarang kalau paspor itu harus daftar online. Jadi pasti banyak yang kebingungan dan nggak familiar sama urutan rangkaian pembuatan paspor tersebut. Ya, benar. Setuju nih sama Mbak Intan. Bahwa kebijakan ini sangat membantu ya untuk jemaah haji terkait administrasi, khususnya jemaah yang kelompok rentan, agar lebih mudah dan merasa nyaman. Nah, hal ini juga tentunya akan berdampak baik bagi kualitas pelayanan publik, karena kita tahu kan salah satu prinsip pelayanan publik itu adalah mudah dan murah. Jadi selain itu juga akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Ngomong-ngomong tentang pelayanan publik yang mudah dan murah, kira-kira prosedur layanan paspor kolektif itu seperti apa ya, Mbak ya? Jadi untuk prosedurnya sendiri itu dari Kemenak, khususnya di Dijen PHU atau penyelenggara haji dan umroh, akan meminta calon jamaah haji untuk mengumpulkan berkas-berkas yang diperlukan untuk pembuatan paspor. Nah, setelah itu PHU akan mendampingi para calon jamaah haji untuk melakukan perekaman sidik jari dan foto paspor di kantor imigrasi. Oh, jadi nanti calon jamaah haji cuma tinggal datang dan mengikuti panduan dari PHU ya, Mbak? Iya, soalnya berkas-berkas yang sebelumnya udah dikumpulin bakal diserahin ke kantor imigrasi. Terus untuk kemudian diproses dan diverifikasi. Setelah itu, kelengkapan berkas tersebut harus diperhatikan juga oleh calon jemaah dengan bantuan PHU. Dengan begitu, proses administrasi akan berjalan lancar dan tentu kelancaran proses administrasi akan memberi kenyamanan bagi para calon jemaah haji. Berarti hal ini juga penting ya Mbak untuk akuntabilitas kita dengan melakukan kebijakan sesuai SOP dan transparansi. Dengan kegiatan ini, Kemenak juga telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai penyelenggara kegiatan haji di Indonesia, karena paspor merupakan salah satu syarat wajib yang harus dimiliki oleh jemaah ketika akan pergi haji. Pelaksanaan pembuatan paspor jemaah haji ini juga menjadi lebih efektif dan efisien. Oke, jadi kesimpulannya, Kemenak Kulon Progo ini sedang melakukan kebijakan pelayanan publik berupa layanan pembuatan paspor secara kolektif, di mana kasus ini sudah mengimplementasikan nilai berorientasi pelayanan dan akuntabel ya teman-teman. Benar, Ya, Mas. betul. Nah, Terima Oke, kasih. terima kasih teman-teman untuk diskusi hari ini. Mungkin boleh kita tutup sekarang ya. Hmm. Oke, Mas. oke, Wah. cukup. Terima kasih.